Apa sih defisit pemerintah itu? Defisit pemerintah artinya total belanja negara dalam satu tahun lebih besar dari total pendapatan. Defisit terjadi saat pengeluaran pemerintah lebih besar dari pendapatan sehingga menimbulkan utang negara. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam anggaran negara. Semakin signifikan ketidakseimbangan anggaran, semakin banyak uang yang dipinjam. Suatu negara mungkin perlu meningkatkan pendapatan untuk menutupi defisit anggaran sambil mengurangi output tertentu atau menggabungkan keduanya. Defisit tidak selalu buruk. Pada saat keadaan krisis, defisit bisa menyelamatkan ekonomi. Uang dari defisit bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memberi subsidi, atau membantu masyarakat miskin. Hasilnya, konsumsi naik, bisnis bergerak, dan ekonomi dapat pulih. Tapi, bagaimana jika ekonomi naik turun terus-menerus? Haruskah pemerintah selalu mengubah setiap kebijakannya? Jawabannya tidak selalu. Nah, disinilah konsep stabilisasi otomatis bekerja. Stabilisasi otomatis adalah mekanisme yang bekerja secara alami dalam sistem pajak dan belanja sosial. Mekanisme ini membantu meredam siklus ekonomi tanpa perlu perubahan kebijakan secara langsung. Misalnya, saat ekonomi sedang lesu dan pendapatan masyarakat menurun, maka secara otomatis penerimaan pajak juga akan berkurang karena penghasilan yang dikenakan pajak lebih rendah. Di saat yang sama, pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial meningkat. Ini artinya, defisit pemerintah akan meningkat secara otomatis. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh pesat dan pendapatan masyarakat meningkat, maka secara otomatis penerimaan pajak akan naik dan pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial menurun. Akibatnya, defisit pemerintah menurun. Namun, perlu diingat, defisit ini juga dapat menimbulkan konsekuensi berkepanjangan. Jika terus-menerus terjadi, pemerintah akan dibebani utang dan bunga yang makin besar. Uang yang seharusnya untuk membangun malah habis untuk membayar bunga. Belum lagi jika terlalu banyak pinjaman bisa memicu crowding out. Pemerintah bersaing dengan sektor swasta dalam meminjam dana. Akibatnya dapat mengurangi kepercayaan investor. Di sisi positif, defisit dapat berfungsi sebagai stimulus ekonomi dengan mendanai proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan. Selama defisit diarahkan untuk hal-hal produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka dampak positifnya bisa jauh lebih besar daripada bebannya. Oleh karena itu, manajemen defisit dengan hati-hati sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi ekonomi.